Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muiz Haidar. Saya mahasiswa dari jurusan SKI NIM 2008301111. Baik, saya akan menerangkan materi dari kelompok 1, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh profesional. Baik, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh profesional. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan yang bersifat multipaket dengan konteks lintas yang berkelindan disebut interdisipliner. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda memiliki kebangsaan, bertumbuh pada dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan kewarganegaraan juga penting dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu pendidikan berkarakter yang dikembangkan secara sistematik dan sistemik yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bangsa dan karakter. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri. Ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Adapun secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka pun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dan secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bangsa Indonesia sebagai bangsa nasional atau bangsa negara lambang, negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun identitas nasional juga penting bagi bangsa Indonesia karena satu, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Dua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan tiga, identitas nasional penting bagi kewajiban negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa dan negara. Konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Projodikoro 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, Lubis 1976. Ini sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara, UMD. Konstitusi memiliki istilah dan fungsi, yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Demikian pula adapun tujuan konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Konstitusi
Konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa dan menjalankan kekuasaannya. Konstitusi menjadi satu urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan bekerja sama. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara mempunyai sebuah hubungan timbal balik. Fungsi negara adalah menerbitkan kekacauan dalam masyarakat, walaupun negara adalah bentukan masyarakat. Namun kedudukan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Secara historis, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. John Locke, tokoh filsuf Inggris di abad 17 yang pertama kali merumuskan keberadaan hak-hak alami yang melekat dalam setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, mau didengar tapi tidak mendengar, merasa paling wara, dan hak milik. Setelah itu, perkembangan hak ini ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat. Demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ialah penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi, dilakukan kegiatan pemilu secara berkesinambungan, menjunjung tinggi HAM, melindungi hak masyarakat minoritas. Proses demokrasi dapat menjadi ajang cara menyelesaikan masalah dan ide-ide yang baik dan bagi Indonesia akan diterima. Macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi itu ada 7. Yang pertama demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi semi langsung, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi Islam, demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi. Negara berdasarkan konstitusi, jaminan perlindungan HAM, kebebasan berpendapat dan bersikap, pengertian kekuasaan berskala, peradilan bebas dan tak memihak, dan jaminan bebas pers. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi kata wawasan Nusantara berasal dari 2 kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan antara Nusa yang artinya pulau dan Antara. Secara etimologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Konsep ketahanan nasional. Surandinata 2005 mengemukakan pengertian pertahanan nasional suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan balik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung.
mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Anti korupsi. Pengertian korupsi: kata korupsi dari bahasa Latin itu corruptio atau corruptus, yang memiliki arti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Dalam pastinya, korupsi perbuatan yang tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Faktor penyebab terjadinya korupsi: kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi sebelum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, lemahnya keimanan dan kejujuran, rasa malu, moral, dan etika.